Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afiani Aziza. Saya dari kelas Teknik Informatika 3A. Di sini ada proyek UAS yaitu tentang pengurutan atau sorting. Ya. Selanjutnya, pengurutan itu apa? Jadi, pengurutan data atau sorting merupakan contoh yang baik untuk menunjukkan bahwa suatu persoalan bisa diselesaikan dengan sejumlah algoritma yang berbeda satu sama lain, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini kita dapat mengurutkan suatu data dalam jumlah algoritma sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti itu. Lalu yang kedua ada sorting dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Jadi sorting juga didefinisikan sebagai suatu proses atau cara menyusun kembali himpunan atau susunan objek yang menggunakan aturan tertentu, seperti itu. Jadi terus yang ketiga ada sorting dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada ascending atau yang artinya turun naik, dan descending atau maksudnya yang pertama ada ascending yaitu urut naik, dan descending yaitu urut turun, seperti itu. Dan di sini ada algoritma sorting secara umum. Prosedur sort atau list, jika panjang list kurang dari 1, kerjakan bagian list menjadi 2 bagian, yaitu list atas dan list bawah. Sort dalam kurung list bawah titik koma, sort list atas dalam kurung titik koma, gabungkan list bawah dan list atas, seperti itu. Merge sort. Algoritma merge sort memiliki 3, yaitu yang pertama ada bagian list menjadi 2 publish yang panjangnya kira-kira sama. Yang kedua, urutan kedua sublist secara terpisah atau sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, gabungan kedua sublist yang sudah urut menjadi list yang urut. Jadi di sini merge sort memiliki 3. Yang pertama dapat kita simpulkan bagian yang pertama tuh dibagi menjadi 2 sublist ya, yang panjangnya kira-kira sama. Jadi panjang sublist tersebut itu memiliki, misalkan ada 2 sublist itu memiliki panjang yang sama. Ya, yang kedua itu dapat kita simpulkan urutan sublistnya itu secara terpisah atau sendiri-sendiri. Jadi dari 2 sublist tersebut memiliki urutan yang sama, namun tidak menyatu atau berpisah atau sendiri-sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada gabungan dari keduanya yaitu yang sudah urut menjadi list yang urut. Contohnya di sini ada L atau list dikali jumlah sama dengan 10. L atau list dikali data dalam kurung 1 dalam kurung kembali L dengan dikali jumlah tutup kurung sama dengan kurawal 8. Di dalamnya ada data 8, 28, 2, 12, 4, 150, 1, 50, 350, dan 43. Lalu tutup kurawal. Selanjutnya, quick sort. Deskripsi untuk algoritma quick sort adalah yang pertama adalah pilih elemen pivot. Yang kedua, pisahkan list menjadi 2 sublist.
di mana elemen pada sublist bahwa semuanya lebih kecil daripada elemen pivot. Jadi si elemen sublist itu harus lebih kecil daripada elemen pivot, dan elemen pada sublist atas lebih besar daripada elemen pivot. Jadi si elemen publish atasnya itu harus lebih besar daripada elemen pivot. Yang ketiga, tempatkan elemen pivot pada lokasi akhir di tempat. Jadi elemen pivot itu harus berada pada posisi terakhir atau di ujungnya. Yang keempat, ada urutkan secara terpisah masing-masing sublist dari langkah kedua. Jadi urutkan secara terpisah masing-masing sublist dari langkah kedua. Langkah kedua yaitu pisahkan list menjadi 2 sublist, di mana elemen pada sublist bawah semuanya lebih kecil daripada elemen pivot, lalu elemen pada sublist atas lebih besar daripada elemen pivot. Nah, itu diurutkan seperti deskripsi pada yang keempat ini. Lalu yang terakhir ada gabungkan kedua sublist yang sudah terurut tadi. Jadi sublist yang tadi itu kita urutkan, dan dengan keduanya kita urutkan seperti itu. Lanjut, misalkan yang pertama, misal pivot yang dipilih adalah angka 50. Sublist bawah sama dengan kurawal 8, 28, 2, 12, 4, 150, dan angka 1. List atasnya ada 350 dan 43. List bawahnya di nomor 3 selanjutnya ada list bawahnya 8, 28, 2, 12, 4, 150, 1, dan 50. Nah, list atasnya ada 350 dan 43. Kemudian ada list bawahnya yaitu 1, 2, 4, 8, 12, 28, 50, 150. Maka list atasnya yaitu 43 dan 350. Lalu yang kelima ada list sama dengan listnya aja ya. Ini yang tertulisnya atau keseluruhannya dapat kita tulis yaitu jumlah semuanya, angka semuanya itu ada 1, 2, 4, 8, 12, 28, 43, 50, 150, dan 350. Seperti itu. Di sini ada selanjutnya ada insertion sort. Deskripsi untuk algoritma insertion sort adalah yang pertama, mulai dengan elemen pertama list ini pasti sudah dalam keadaan urut. Jadi listnya harus dalam keadaan urut yang seperti tadi. Yang kedua, periksa satu persatu elemen yang ada dengan cara membandingkan antara dua elemen dan langsung posisikan di awal susunan data jika elemen tersebut lebih kecil, dan seterusnya sampai semua elemen telah dibandingkan. Seperti itu. Jadi tetap urutkan antara dua elemen, langsung posisikan di awal susunan data jika elemen tersebut lebih kecil, dan seterusnya sampai elemen telah dibandingkan. Seperti itu, guys. Dan ini ada contoh L atau disebut juga dewan list memiliki variabel dalam kurawal 8, 28, 2, 12, 4, 150, 1, 50, 350, dan 43. 1 yaitu elemen pertama list. Elemen pertama listnya itu angka berapa sih? Di sini elemen pertama listnya yaitu angka 8 dan dua elemen pertama dari list itu apa? Di sini kita lihat dua elemen pertama ada angka 8 dan angka 28. Dan elemen, jadi kita tuliskan di sini angka 8 dan angka 28 menjadi list sama dengan 2,28. Seterusnya seperti itu. Jadi misalkan keduanya ada 3 elemen pertama, yaitu berarti 8, 28, dan 2 seperti ini. Dan menjadi 2,
yang lebih kecil tuh di depannya, jadi 28 seperti itu. Terus selanjutnya ada selection sort. Selection sort memiliki tiga pengertian atau pemahamannya. Di sini yang pertama ada algoritma. Ini adalah sebagai algoritma adalah menghindari proses pemindahan data yang berlebihan seperti yang terjadi pada insertion sort. Yang kedua ada proses ini dimulai dengan memeriksa seluruhnya elemen list untuk menemukan elemen terkecil dan diletakkan pada indeks pertama. Yang ketiga, langkah yang sama dilakukan